few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Ardiani dari kelas A dengan NIM 251711110. Saya dari kelas A angkatan 2025 Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh Ibu Rosi SPD MPD dengan mata kuliah atletik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 cabang olahraga. Yang pertama yaitu ada jalan cepat, lari sprint, lari estafet, tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram. Baiklah, simak selanjutnya video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik dasar jalan cepat. Yang pertama yaitu awalan. Pada saat awalan, berdiri di garis start, kaki kiri di depan, berat badan bertumpu pada kaki depan. Selanjutnya yang kedua yaitu posisi badan. Tubuh tegak dengan pandangan lurus ke depan. Bahu rileks, tidak membungkuk atau tidak terlalu condong. Sedikit condong ke depan untuk membantu dorongan maju. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada langkah kaki. Kaki kiri melangkah lurus ke depan. Tumit menyentuh tanah terlebih dahulu. Saat tumit mendarat, paha kaki yang diayunkan terangkat, lutut sedikit ditekuk. Selanjutnya kaki tumpu belakang segera lepas dari tanah saat tumit kaki ayun mendarat. Selanjutnya kedua kaki selalu dalam garis lurus dan satu kaki harus selalu menyentuh tanah. Selanjutnya yang keempat yaitu ayunan lengan. Siku dilipat sekitar 90 derajat. Ayunan dari bahu berlawanan arah dengan kaki. Lengan kanan maju saat kaki kiri maju untuk menjaga keseimbangan dan momentum. Selanjutnya yang kelima ada pernapasan. Gunakan pernapasan diafragma. Tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut agar oksigen optimal dan tubuh tidak cepat lelah. Yang keenam ada akhiran. Setelah melewati garis, jangan langsung berhenti. Tetap berjalan cepat beberapa meter hingga benar-benar melambat. Nah, itulah tadi penjelasan teknik dasar dan cara melakukan gerakan jalan cepat. Selanjutnya kita masuk di teknik dasar lari sprint. Baiklah, simak videonya baik-baik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik dasar lari sprint yang dimulai dari posisi jongkok di start block atau kaki kiri di depan, lutut kaki kanan sejajar, tumit kaki kiri. Itu medium start, tangan berada di belakang garis start, jari membentuk huruf V terbalik. Selanjutnya yaitu aba-aba. Saat aba-aba bersedia, tekuk lutut, letakkan tangan, dorong pinggul ke atas. Saat aba-aba siap, angkat pinggul lebih tinggi, pandangan ke bawah. Saat aba-aba ya atau bunyi peluit, dorong sekuatnya dari blok. Kaki belakang mengayun ke depan bersama dengan kontralateral atau berlawanan. Selanjutnya yaitu gerakan lari atau sprint. Dimulai dari postur tubuh. Postur tubuh itu condongkan tubuh sedikit ke depan, jaga bahu rileks dan dada tetap terbuka. Otot leher harus rileks. Yang kedua yaitu ayunan lengan. Ayunkan kuat ke depan dada dan ke belakang secara bergantian untuk keseimbangan dan dorongan. Lengan ditekuk sekitar 90 derajat. Selanjutnya langkah kaki. Angkat lutut setinggi panggul atau pinggul untuk langkah yang lebar. Daratkan kaki di bola kaki atau ujung kaki, bukan tumit, untuk dorongan maksimal. Dan selanjutnya dorong sekuatnya saat menolak tanah.
Yang terakhir yaitu ada pandangan. Pandangan tetap lurus ke depan, fokus garis finish, jangan menunduk atau menoleh. Nah, teknik yang ketiga yaitu teknik memasuki garis finish. Yang pertama yaitu fokus pertahankan kecepatan hingga melewati garis finish. Yang kedua yaitu aksi saat mendekati garis. Usungkan dada ke depan dan jatuhkan salah satu bahu untuk memajukan dada melewati garis lebih cepat. Bersedia? Siap? Ya. Nah, itulah tadi teknik dasar, penjelasan, dan cara melakukan lari sprint. Selanjutnya kita masuk di teknik dasar lari estafet. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik dasar lari estafet. Yang pertama yaitu teknik memegang tongkat. Pegang bagian tengah tongkat dengan jari-jari rileks agar mudah diserahkan atau diterima. Selanjutnya, yang kedua yaitu teknik pergantian tongkat. Teknik pergantian tongkat ada dua, yaitu teknik visual dan teknik non-visual. Teknik visual yaitu dengan cara menoleh. Penerima menoleh ke belakang untuk melihat tongkat saat diberikan. Nah, adapun teknik non-visual yaitu tanpa menoleh. Penerima tidak boleh menoleh atau mengandalkan aba-aba dan posisi tangan. Selanjutnya teknik ketiga yaitu teknik berlari. Pelari pertama melakukan start jongkok, berlari di lintasan tikungan. Pelari kedua, ketiga, keempat start melayang. Pelari mulai berlari sebelum pelari sebelumnya tiba, mempercepat transisi di zona pergantian. Postur tubuhnya yaitu tubuh tegap, dada tegak, rileks, lutut sedikit terangkat, tangan bergerak seirama dengan langkah. Selanjutnya teknik yang keempat yaitu teknik masuk finish atau pelari terakhir. Lari terus dengan kecepatan maksimal, bisa membusukkan dada ke depan saat melewati garis finish untuk mendapatkan waktu lebih baik. Bersedia? Siap? Mulai! Bersedia? Siap? Mulai! Itulah tadi penjelasan teknik dasar dan cara melakukan lari estafet. Selanjutnya kita masuk yang keempat yaitu tolak peluru. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik dasar tolak peluru. Yang pertama yaitu teknik memegang peluru. Dengan cara letakkan peluru di pangkal jari-jari, telunjuk, tengah, dan manis, bukan di telapak tangan. Selanjutnya, gunakan ibu jari dan jari kelingking untuk menahan agar tidak jatuh. Selanjutnya yaitu siku diangkat setinggi bahu, peluru menempel di bawah rahang atau di dekat leher. Selanjutnya, teknik dasar kedua yaitu sikap awal atau gaya menyamping. Berdiri menyamping dengan bahu kiri untuk tangan kanan menghadap arah tolakan. Kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus ke belakang. Berat badan bertumpu pada kaki kanan, pandangan lurus ke depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerakan awalan. Gaya menyamping
Kaki kiri diayun ke belakang, lalu ke depan, diikuti putaran pinggul dan bahu. Mendorong tubuh ke posisi depan atau menghadap ke arah tolakan. Gaya membelakang, melakukan putaran 180 atau 360 derajat dalam lingkaran untuk menghasilkan momentum maksimal sebelum menolak. Selanjutnya teknik dasar keempat yaitu fase tolakan. Saat tubuh siap, dorong dengan kaki ke belakang. Putar pinggul, pinggang, dan bahu ke arah tolakan. Lengan yang memegang peluru didorong kuat ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat. Dorong peluru sekuat tenaga dengan bantuan dorongan pergelangan tangan. Selanjutnya, teknik dasar kelima yaitu fase pemulihan. Setelah peluru terlepas, jaga keseimbangan agar tidak jatuh keluar lingkaran. Kaki mendarat ke depan, lalu kaki kanan menyusul agar tetap di dalam lingkaran. Itulah tadi video penjelasan teknik dasar tolak peluru. Selanjutnya kita masuk di video teknik dasar lempar lembing. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik dasar lempar lembing. Yang pertama yaitu ada teknik memegang lembing. Teknik memegang yaitu ada 3 gaya utama untuk memegang lembing pada bagian lilitan talinya. Yang pertama ada gaya Amerika. Jempol dan telunjuk melingkar di belakang lilitan, jari-jari lain menggenggam longgar. Untuk para pemula, biasanya digunakan oleh para pemula. Selanjutnya gaya Finlandia. Ibu jari dan jari tengah di belakang lilitan. Telunjuk memanjang di sepanjang badan lembing. Selanjutnya ada gaya tang atau gaya penjepit. Dengan cara yaitu menjepit lilitan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya teknik kedua yaitu teknik membawa lembing. Posisikan lembing di atas bahu dengan siku mengarah ke depan atau menghadap target. Selanjutnya ujung lembing sedikit menukik ke bawah atau sekitar 40 derajat. Tubuh tegap, pandangan lurus ke depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teknik lari awalan. Dengan cara yaitu lari dengan langkah teratur dan membangun kecepatan secara bertahap. Jaga tubuh tetap tegak dan seimbang. Selanjutnya gunakan langkah-langkah terkoordinasi, misalnya 10-18 langkah sambil menjaga ritme. Saat mendekati titik lempar, buka tubuh ke arah target. Selanjutnya teknik yang keempat yaitu teknik melempar dan sikap akhir. Pada fase lempar, pindahkan berat badan ke kaki depan, dorong kuat dengan kaki belakang, luruskan dengan melempar ke atas bahu. Lepaskan lembing dengan gerakan cepat dan kuat dari belakang bahu. Tubuh condong ke belakang sebelum melempar, lalu condong ke depan saat melempar. Selanjutnya sikap akhir. Lanjutkan gerakan melempar ke depan untuk menjaga momentum dan keseimbangan. Hindari menghentikan gerakan tiba-tiba agar tidak melanggar garisnya atau cedera. Yang terakhir yaitu pastikan kaki belakang menyusul dan tubuh meluncur ke depan.
itulah tadi penjelasan teknik dasar lempar lembing. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke terakhir, yaitu lempar cakram. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik dasar lempar cakram. Yang pertama yaitu ada teknik memegang cakram atau grip. Yaitu dengan cara letakkan cakram di telapak tangan, dengan tepian cakram berada dilekukan pangkal jari-jari atau ruas pertama. Selanjutnya itu jari-jari agak renggang, terutama jari tengah dan jari manis, untuk memberikan tekanan putaran saat melempar. Selanjutnya ibu jari diletakkan di samping cakram dan jari kelingking menempel pada tepi cakram untuk kontrol tambahan. Pergelangan tangan harus fleksibel dan rileks. Selanjutnya yaitu ada teknik awalan, yaitu berdiri membelakangi arah lemparan, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, berat badan di kedua kaki. Ayunkan cakram ke kanan, ke belakang, lalu ke kiri secara perlahan, biasanya 1 atau 2 kali untuk membangun momentum. Gerakan ini diikuti dengan putaran pinggul dan bahu untuk mempersiapkan rotasi utama. Selanjutnya, teknik ketiga yaitu teknik melempar. Pindahkan berat badan ke kaki kanan, lalu dorong kaki kanan untuk memutar pinggul ke kiri. Tubuh bagian atas akan ikut berputar searah jarum jam untuk melempar kanan. Cakram dilepaskan di depan bahu dengan dorongan kuat dari jari telunjuk dan jari tengah untuk menghasilkan putaran. Lepaskan cakram pada sudut sekitar 30 atau 45 derajat ke arah depan atas. Selanjutnya ada teknik keempat, yaitu teknik akhiran. Setelah melempar, kaki kanan yang mendorong segera dipindahkan untuk menahan tubuh. Kaki kiri bergerak ke belakang untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh keluar lingkaran. Pandangan mengikuti jatuhnya cakram dan tubuh condong ke depan mengikuti arah lemparan. Baiklah, itulah tadi beberapa teknik dasar teori atletik 1. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.